Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruh al-Syekh man sana hadzal kitab. Syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل فصل في الأوقات التي تكره الصلاة yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang makruh untuk mengerjakan sholat. Tahriman, makruh itu makruh tahrim, kama fir rawdah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Rawdah wa Syarhil Muhadzab dan kitab Syarhul Muhadzab. Wa tansihan, kama fit tahqiq wa Syarhil Muhadzab, dan makruh tansih. Jadi makruhnya di sini makruh tahrim dan makruh tansih. Kalau makruh tahrim itu makruh yang hampir mendekati haram karena ada dalil, ya. Ada dalil nas yang secara qat'i, secara pasti. Kalau tansih makruh juga, enggak boleh dikerjakan. Tapi dinamakan tansih karena tidak ada dalil secara qat'i. Tapi keduanya mesti dihindari karena sama-sama mempunyai nama makruh. Wa khamsatu awqat, ada 5 waktu. La yusall fiha illa salatul hasabab, tidak boleh mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut kecuali mempunyai sebab. Apa sebabnya? Imma mutaqaddim kal faitah, sholat wajib yang belum kerjakan. Subuh bangunnya jam 7, maka kerjakan jam 7. Subuh bangunnya jam 5. Setelah subuh kan waktu makruh tahrim. Maka kerjakan sudah sholat subuh. Dan tidak usah dibarengi dengan sholat sunnah. Ya, ini sebab. Ya, kemarin ada anak bertanya kepada orang tua, menanyakan tentang perkara seperti ini. Ya, padahal sudah diulang-ulang. Kalau sholat wajib itu yang tertinggal dikerjakan di waktu yang kita ingat atau kita bisa, atau ya memang kita sadar di waktu itu. Jadi harus dikerjakan secepat mungkin meskipun di waktu makruh atau tahrim. Ya. Itu sebabnya. Sebab selanjutnya boleh melaksanakan sholat di waktu tahrim atau waktu makruh itu. Kenapa? Au muqaran as sholatil kusuf wal istisqa, atau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Barangkali gerhana mataharinya habis asar terjadinya, maka kita tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana. Tapi kan habis asar, iya, terkecuali ada sebab ini. Kalau terjadi gerhana matahari kan berarti kan belum terbenam kan mataharinya, ya kemungkinan terjadi ya setelah asar itu.
waktu makruhnya, ya, atau istiwa, waktu tatkala matahari berada pas di atas kepala kita kalau kita berdiri tegak, sehingga bayang-bayang itu nggak terbentuk, ya. Itu waktu istiwa. Datang gerhana matahari, ya sudah, kita sholat gerhana matahari. Maka hukum makruh ditahrim atau litansihnya itu tidak berlaku lagi. Ya. Yang pertama apa? Ba'da salatis subah. Setelah melaksanakan sholat subuh. Maka nggak boleh kita menambah dengan sholat sunnah. Maka tidak ada ba'diyah subuh. Paham ya? Tapi kan saya lagi semangatnya sholat. Cari di waktu yang lain. Ingat, ibadah itu bukan mengikuti hawa nafsu. Tapi ibadah adalah sami'na wa ta'na. Karena ibadah itu berasal dari kata abada, ya'budu. Artinya menghamba. Maka tatkala seseorang itu melaksanakan gerakan, tapi bukan maksud dan tujuannya menghambakan pada Allah, itu bukan ibadah. Ya, meskipun dia sholat, iya dia sholat, tapi sholatnya bukan untuk Allah. Sholatnya buat nyari duit, sholatnya buat nyari jodoh, zikirnya buat nyari jodoh, zikirnya buat nyari duit, zikirnya biar cukurnya lancar, banyak konsumennya, zikirnya biar bebeknya lembu, telurnya banyak-banyak. Ya, itu bukan ibadah. Meskipun zohirnya sama, dia sholat sunnah juga, dia sholat hajat juga, dia sholat wajib juga. Tapi ingat, ibadah itu diambil dari kata abada ya'budu, artinya menghamba kepada Allah. Maka dalam sholat kita senantiasa diingatkan, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidupku dan matiku. Apa maknanya? Aktivitas hidup dan matiku ditunjukkan hanya untuk Allah. Dagang kamu, cukur kamu itu niatnya untuk Allah. Apalagi ibadahnya, malah harus lebih-lebih diniatkan untuk Allah. Tapi kan secara fikih boleh. Ya, maka dalam hadis itu ada, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imru'in ma nawa. Barang siapa yang ibadahnya diniatkan untuk dunia, faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi seperti itu. Barang siapa yang niat amalnya ditunjukkan untuk dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, bahasanya perempuan, ya. Karena perempuan ini godaan terbesar untuk laki-laki, ya, selain dunia lainnya. Maka Allah pun akan memberi dunia dan perempuan itu. Ya. Tapi barang siapa yang hijrahnya atau amalnya diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan semuanya. Dan ia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Maka hari ini kalau ada teman-teman kita yang beramal, ya, ribuan zikir, ribuan rakaat sholat, tapi digunakan bukan untuk Allah, itu bukan ibadah. Kalau kita merujuk kepada makna ibadah yang sebenarnya, maka hati-hati. Ya. Yang pertama, setelah sholat subuh, tidak boleh melakukan sholat sunnah, alias nggak ada ba'diyah subuh. Wa tastamirrul karahah hatta tatlu'asy syams. Dan sampai kapan waktunya? Dari subuh sampai terbit matahari. Sudah, kita nggak berbicara ikhtilaf dulu. Kita pahami ini dulu, ya. Karena nanti kalau ikhtilaf ada namanya isyraq nanti, ya. Tapi kita nggak berbicara ikhtilaf dulu, kita pahami fikihnya dulu. Setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari. Pertama, jadi nggak boleh tuh, ya, melakukan sholat sunnah maksudnya. Wathani as-salah inda tulu'iha. Yang keduanya, ketika matahari terbit, ya,
fa idza tala'ati hatta tatakamal wa tartafa' qadra rumhin. Ketika matahari terbit, ya, sampai matahari itu sempurna terbitnya seukuran tombak. Jadi keduanya itu. Jadi kalau matahari belum seukuran tombak, kalau kita ukur-ukur, maka itu belum boleh melakukan sholat. Ya, kalau mataharinya sudah lebih satu tombak normal ya, jangan tombak weteng, tiang listrik, enggak, tombak normal. Berapa kira-kira ukuran tombak normal tuh ya? Sekitar 150 paling panjang kali ya. 150 atau sampai 170 lah ya. Ya, kira-kira kan segitu aja. Ya. Kalau sudah lewat segitu, berarti silakan sholat, masuk waktu duha barangkali. Ya, silakan sholat duha. Ya. Nanti kalau isyraq beda lagi, ya. Nanti kita pembahasannya ya, jangan di sini, ada ikhtilaf di situ. Wasalis, dan yang ketiga, salat idza istawat hatta tazul. Kata yang tadi, ketika istiwa, waktu matahari tepat berada di atas kepala kita dan bayangan sama besarnya dengan benda itu sehingga tidak terbentuk bayangan. Sampai tergelincir, ya, an wasatis sama, dari tengah matahari. Ya. Jadi hati-hati yang mau qobliyah zuhur, ya. Kalau mataharinya masih tepat di atas kepala kita, berarti itu masuk waktu istiwa. Agak melenceng dikit, ya. Dan bayangannya pun agak melenceng dikit. Wa yustatsna min dzalika yaumul jum'ah. Dikecualikan di hari Jumat. Kalau hari Jumat enggak makruh lagi. Makanya kita di hari Jumat itu sambil nunggu sholat, nunggu khutbah, kita qobliyah kan. Nah, itu boleh. Kecuali di hari Jumat. Ya. Dan dikecualikan juga, perhatikan nih. Ya. Fala tukrahu as-salatu fi hadhil awqat kullaha sawa'un shalla sunnat tawaf aw ghairihima. Kalau di Masjidil Haram itu tidak berlaku waktu tahrim. Kalau di Masjidil Haram atau waktu makruh untuk sholat. Kalau di Masjidil Haram, dikecualikan tadi di hari Jumat dan di Masjidil Haram. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, meskipun ada ikhtilaf, ya. Jadi kalau di Masjidil Haram, kalau kita tawaf setelah asar, kemudian kita sholat sunnah tawaf, nggak apa-apa. Jadi tidak berlaku waktu tahrim ini di Masjidil Haram, ya. Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i, jumhur mazhab Imam Syafi'i, ya. Warabi', dan yang keempat, ba'da salatil asri hatta taghrub asy-syams. Yang keempat, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Enggak boleh sholat sunnah, kecuali ada sebab tadi yang telah disebutkan, ya. Wal khamis, dan yang kelima, inda ghurubisy syams, ketika terbenamnya matahari, ya, sampai sempurna tenggelamnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Pendek sekali, ya. Ada pertanyaan? Kalau waktu itu tuh, waktu sholat tuh misalkan dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib kan pasti ada batas-batas yang paling mepet gitu loh. Ya. Apa gitu waktu pertandanya? Ya.
Makanya ada waktu afdol untuk sholat, ya. Ada waktu yang makruh untuk melaksanakan sholat wajib. Tapi bukan berarti makruh di sini maknanya kita nggak mengerjakan sholat wajib. Maknanya hendaknya kita itu melaksanakan sholat wajib di waktu-waktu yang afdol. Maka dalam hadis umumnya waktu yang afdol itu di awal waktu, ya. Makanya afdolul amal as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktunya. Kapan? Misalnya subuh, dari terbitnya fajar. Setelah terbit fajar, kemudian sholat qobliyah 2 rakaat, ya. Setelah itu langsung sholat subuh. Ini dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada jam, sudah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia waktu-waktu sholat. Jadi tidak perlu kita berijtihad, hanya sedikit saja ijtihadnya, yang penting mau bangun. Ya. Kemudian zuhur, dari matahari melenceng sedikit, kan waktu istiwa kan matahari tepat di kepala kita, melenceng sedikit, ya, sampai datang waktu asar. Afdolnya itu ya tadi di awal waktu. Maka usahakan di awal waktu. Yang di awal waktu itu apa saja yang diutamakan? Pertama zuhur, kedua asar, ya. Kemudian maghrib. Ini maghrib harus awal waktu sekali nih, ya. Kemudian subuh. Kalau isya, ya. Kalau isya itu waktu afdolnya itu bahkan sampai mau pertengahan malam. Kalau seandainya ada hajat, ada keperluan, ya, yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau kita misalnya lagi belajar nih, maghrib, kajian, materinya mesti disampaikan, ya, maka boleh kita diundur itu waktu isyanya sampai jam 8 kah, sampai jam 9 kah, seperagatnya itu tadi, ya. Tapi tetap dilaksanakan secara jamaah, bukan berarti kita lepas dari jamaah, apalagi laki-laki, ya. Jadi itu seperti itu. Ada lagi? Itu ikhtilaf, Pak. Ya, itu juga masuk ke hadis daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Artinya, kalau kita berada di masjid yang menghidupkan qobliyah maghrib, maka kita qobliyah maghrib kalau ada waktu, ya. Tapi kalau kita berada di masjid yang tidak menghidupkan qobliyah maghrib, maka jangan sekali-kali menghidupkan qobliyah maghrib, karena akan mengganggu jamaah tempatan. Karena mereka berpandangan sholat maghrib itu dipercepat, karena waktu afdolnya sempit. Dan ini Ang Didi alami ketika Ang Didi dakwah, ya, di Jambi, di Sumatera. Itu masjidnya itu kebanyakan mereka, maaf ya, yang Ang Didi jumpai gitu ya, enggak qobliyah maghrib. Maka kita pun enggak qobliyah maghrib, karena memang di sini ada ikhtilaf. Artinya yang menghidupkan silahkan, yang tidak menghidupkan boleh. Paham ya? Ini ikhtilaf. Qobliyah, dalil yang, perhatikan, kan ada, itu juga ikhtilaf, Pak. Tapi ada dalil, ada hadis yang menyatakan setiap sholat wajib itu beriringan dengan qobliyah dan ba'diyah, illa madala dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti ba'da asar, ya, atau ba'da subuh. Nah, kalau Jumat memang di sini ikhtilaf. Ada saudara kita yang tidak mengerjakan ba'diyah Jumat,
itu nggak apa-apa. Silakan langsung pulang saja. Ada yang demikian, ya. Ataupun yang tidak mengerjakan qobliyah Jumat. Silakan, ya. Tapi Ang Didi biasa melakukan qobliyah dan ba'diyah Jumat. Ya. Ini ranah ikhtilaf. Ini sudah masyhur di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ya. Biasanya itu dari saudara kita dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Yang tidak mengerjakan ba'diyah Jumat. Ya, itu enggak apa-apa, sah. Ya. Ada lagi? Cukup? Ajan ya. Itu batasannya juga bisa jadi ajan ya. Apanya? Batasan sholat yang terakhir itu bisa jadi ajan karena masuk waktu sholat. Kalau udah ajan berarti udah nggak boleh sholat zuhur gitu misalnya. Kalau mau sholat zuhur. Iya. Kalau ke asar tuh. Kalau sudah masuk azan asar, itu udah nggak boleh gitu. Qodho masuknya berarti itu. Iya. Masuknya qodho. Berarti apa dulu tuh? Asar dulu apa? Zuhur dulu. Kalau di qodho. Ya kamu lihat kondisi kamu. Kalau kamunya masih sempat untuk melaksanakan sholat zuhur, maka qodho zuhur dulu. Sebelum imamnya. Nah, gitu. ya. Orang yang qodho itu, ya perhatikan. Orang yang qodho itu, orang yang sholatnya sering qodho tanpa udzur syar'i, itu sholatnya nggak diterima oleh Allah. Maka jangan sekali-kali qodho. Kecuali aja uzur syar'i. Uzurnya tuh cuma tidur doang, uzur syar'inya tuh. Atau lu lupa. Ya kan? Tapi kalau disengaja, qodho yang nggak diterima disengaja itu. Tapi nggak diterima juga kita wajib melaksanakan. Kayak contohnya, orang yang nggak pernah sholat seumur hidupnya. Nah, dari mulai dia balik sampai umur 30 tahun, dia nggak pernah sholat. Dia taubat umur 31 tahun. Berarti dia mengqodho tuh berapa tahun tuh? Misalnya dia balik umur 15 tahun kan? Misalnya rata-rata laki-laki nih. Ke-30 berarti 15 lah. Dia qodho tuh sholatnya 15 tahun. Berapa jumlahnya? Sehari 5. 5 dikali 15 tahun. Oi kamu, Allah yang enggak sholat. Tapi ini ikhtilaf ya. Perhatikan. Ikhtilaf, ada 2 ikhtilaf dalam hal ini. Kalau dia sudah taubatun nasuha, cukup dia tidak boleh mengulangi lagi meninggalkan sholat. Ikhtilaf yang kedua, kalau mau berhati-hati dan dirinya memang benar-benar mengakui tidak akan mengulangi lagi, maka qodho itu sholatnya. Qodhonya gimana caranya? Apakah langsung 1000 kali? Enggak. Setelah melakukan sholat wajib ditambahin. Setelah sholat asar misalnya, ya, dia tambah qodho asar 1 saja. Maghrib, qodho maghrib 1. Maksudnya 1 itu bukan 1 rakaat. Maksudnya 1 kali. 1 waktu lah. Itu. Orang yang murtad. Kalau orang yang murtad wajib qodho, dia nggak ada ikhtilaf. Murtad itu songong soalnya dia. Ya. Terus gimana Ang? Berat. Ya gimana lagi? Tapi barangkali di sini yang lihat ada yang murtad, terus dia nggak mau ke Islam lagi karena nggak mau ngerjain sholat qodho, udah masuk Islam aja dulu. Masuk lagi, balik lagi. Mumpung nyawa masih ada di dalam tubuh. Ya. Artis-artis nih, Allah. Kadang-kadang sering lihat yang murtad, naudzubillah. Sholat itu penting ya. Dan sholat jamaah itu usahakan dengan imam. Jangan ketinggalan takbiratul ihram. Ang Didi pernah kirim di grup itu. Dan Ang Didi juga sering menyampaikan sebelum diamalkan oleh Bupati Morowali itu. Allah alam daerah mana.
Sulawesi kali ya, coba aja kalian cek ya. Itu memang sekarang lagi maju daerahnya, terutama masjidnya menghidupkan atau dimakmurkan betul-betul. Maka usahakan kalau jamaah itu takbiratul ihram harus ikut dengan imam. Ya. Jadi ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, usahakan kalian ke belakang nih ikut. Jangan telat-telatan. Karena itu fadilahnya luar biasa. Jangan nunggu imam alamaan, nunggu imam Fatihah dulu. Jangan. Itu udah ketinggalan takbiratul ihram. Ya. Makanya kata Angri tadi, sholat itu ada makom-makomnya. Ya. Dan makom yang paling tinggi diantaranya jamaah dengan imam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Maka harus disiapkan. Syukur tutup 5 menit sebelum datang waktu sholat. Oh, iya. Berarti sebelum huruf ro, Allah kita langsung kepengennya seperti itu. Ketika sudah bar Allahu Akbar, sebelum imam membaca Al-Fatihah, kamu ikut di belakang. Allahu Akbar. Sebelum imam membaca Al-Fatihah. Sesudah huruf ro. Ya. Sesudah huruf ro. Jangan sebelum huruf ro kalian masuk. Itu namanya mendahului. Kadang songong barengin. Hati-hati. Ikut Allah Akbar, dia jadi bareng Allah Akbar. Gitu mah imamnya 2. Awas jangan mendahului, jangan melambatkan. Artinya ya kalian kira-kirakan saja. Allahu Akbar, berarti kalian masuk. Allahu Akbar gitu. Ya. Kadang-kadang kan suka enggak makmum nih, suka apa namanya? Songong. Bukan songong ya, bahasanya enggak serantai kali ya. Pengen cepat-cepat selesai gitu ya. Padahal kalau dia matinya waktu sholat, subhanallah. Artinya kita tuh begini loh. Kalau kita sedang dalam keadaan taat pada Allah, apalagi lagi ibadah, alias lagi sholat, maka jangan buru-buru. Kenapa? Kalaupun kamu mati waktu itu luar biasa. Meninggal dalam keadaan sholat. Dia sholatnya cepet-cepet. Pas selesai cepet, salam, balik, dicabut mati. Kan rugi. Ya makanya kita tuh kalau sholat tuh jangan berpikir untuk menyelesaikan sholat ketika kita sudah masuk sholat. Tapi nikmati itu sholat. Ya. Memang ya ada mafhum hadis yang mengatakan sebaik-baik sholat wajib seseorang itu tatkala dia jamaah, maka sholatnya jangan terlampau panjang. Bukan berarti di sini menjadikan dalil sholatnya cepat. Coba sholat cepatnya sahabat radhiyallahu anhum kayak gimana coba? Sholatnya Nabi itu, sholat normalnya Nabi itu, ya. Itu kadang-kadang rakaat pertama sholat sunnahnya itu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berarti 2,5 juz. Itu sholat normalnya. Sholat normal dia kalau sholat sunnah. Maka sholat cepatnya sahabat radhiyallahu anhum itu bukan sebagaimana yang kita pikirkan. Allahu Akbar, enggak begitu. Tapi dengan bacaan yang tartil. Ang Didi ini terkenalnya Ang Didi ini sholat ini lama. Tapi di kalangan para sahabat ini paling cepat. Kalau kita bandingkan dengan sholatnya para sahabat radhiyallahu anhum, dengan sholatnya para alim ulama. Ya. Udah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika.